Hai semua, kembali lagi di Popcorn Populi Corner. Ya, hari ini kembali lagi sama aku Emiria sebagai host di acara Popcorn, dan kali ini aku gak sendirian, ditemani narasumber kita ada Pak Usep, peneliti senior di Populi Center, dan juga Mas Dimas, peneliti di Populi Center juga. Bisa ya. Disapa dulu ya. Pak, Mas, teman-teman yang lagi nonton. Ayo. Iya, Selamat siang teman-teman. Iya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat siang. Hari ini kita mau ngobrolin yang lagi rame-rame, Pak, Mas. Ya. Kemarin tuh MBG. Oh, bukan, itu segmen yang lain. Kemarin kita dengar ada yang rame-rame nih, partai politik, habis muktamar pemilihan ketua yang baru. Jadi menurut Pak Usep dulu kali ya. Jadi sebenarnya kondisi atau partai politik di Indonesia itu seperti apa sih, Pak? Ya, pertama ya mungkin harus dipahami ya partai politik itu apa. Dan menurut saya pentingnya apa gitu. Di Indonesia itu partai politik sangat penting gitu. Iya. Makanya jangan ribut terus gitu. Masyarakatnya jadi bingung gitu. Jadi partai politik itu sebagai infrastruktur politik di Indonesia yang membangun dan kemudian juga bisa menentukan. Makanya disebut pilar demokrasi. Ya, pilar politik ya. Jadi partai politik itu memang kumpulan orang ya yang punya cita-cita, pandangan, program dan seterusnya, lalu kemudian berorientasi merebut kekuasaan gitu dan menjalankan kekuasaan itu jika dia berkuasa gitu. Jadi memang partai politik itu kalau Pak Ramlan bilang ya dua hal yang harus ada gitu. Dia punya program, punya cita-cita, punya pandangan, dan kemudian punya orang yang siap untuk menjalankan program itu jika dia berkuasa. Nah, maka menurut saya harus hati-hati betul ya, partai politik itu tidak hanya sekedar gaya-gayaan gitu, tapi memang orang yang punya pandangan, punya idealisme gitu ya, dan memperjuangkan idealisme itu gitu. Jadi ada program dan kemudian ada orang gitu. Nah, itu yang menurut saya kepentingan partai politik. Nah, hari ini memang partai politik itu dalam konteks itu memang banyak hal yang problematik gitu ya. Mulai dari soal oligarki ya, di situ ada dinasti gitu ya. Itu permasalahan dari dulu kali ya, Pak ya, oligarki dan ya sebenarnya partai politik tidak untuk itu gitu. Jadi gimana mau memperjuangkan dengan demokratis gitu, punya program yang bagus dan dicintai rakyat, tapi tidak memberikan contoh atau gagal membangun partai internal itu sendiri gitu. Lalu kemudian soal akuntabilitas ya, soal transparansi gitu, rekrutmen yang seringkali tertutup gitu, elitis. Itu problem-problem yang melingkupi partai politik yang hari ini itu sangat kental, ya? Banyak terjadi. Sehingga kan misalnya dalam konteks elitis itu akhirnya partai politik itu ditentukan oleh elitnya sendiri gitu, sehingga ya terjadi fragmentasi. Seringkali orang elit saja punya cita-cita tertentu, punya ingin kuasa tertentu, lalu kemudian memaksakan kehendaknya itu ya dalam partainya. Akhirnya kan adu kuat saja itu, bukan adu gagasan dalam partai. Nah, itu contoh-contoh yang menurut saya dalam partai-partai kenapa terjadi konflik, terjadi ribut, itu karena memang hanya dikuasai elit saja gitu. Jadi yang di bawahnya itu seringkali hanya dijadikan alat saja untuk melegitimasi gitu. Ini sudah terpilih, padahal proses pemilihannya itu sama sekali tidak demokratis. Apalagi yang sifatnya dinasti politik ya, politik dinasti di dalam partai itu sama sekali tidak demokratis. Itu apakah yang kemudian gitu Pak, kalau kita lihat kemarin yang rame-rame nih Mas Dimas, itu juga salah satu faktornya ricuh gitu kan, kita publik nggak ngerti kenapa tiba-tiba rame gitu. Apakah juga yang tadi disebutkan Pak Usep yang terjadi memang dari elitnya atau internal partainya yang bermasalah? Gimana menurut Mas Dimas? Kisruh P3. Ya benar.
rame banget tuh di berita. Nih kita kan ada apa ini tiba-tiba rame. Yang jelas kalau dalam sejarahnya itu bukan yang pertama. Oh. Di P3-nya ya. Iya, iya. Itu bukan yang pertama, itu sudah Di partai lain juga demikian. pun di partai lain gitu ya. Itu menjadi apa ya, semacam Template ya. ya kejadian yang berulang gitu ya, yang semestinya tidak perlu. Atau apalagi P3 kan partai Identik partai dengan antik. Ya, antik itu maksudnya sudah dari sejak Orde Baru. sesepuh Harusnya ya. bisa menjadi contoh buat partai-partai yang lahir belakangan begitu ya. Tapi melihat apa namanya kisruh kemarin itu menggambarkan paling enggak partai-partai di Indonesia, walaupun tidak semuanya, itu belum terlembaga dengan baik. Ya, belum. Nah, apa sih partai yang terlembaga? Partai yang terlembaga itu sebenarnya ada beberapa parameter ya. Cuman yang paling sederhana itu ialah masalah konsistensi dengan aturan main. Ya. Aturan main yang kayak gimana tuh? Aturan main yang sudah disepakati di internal, gitu ya. Kalau punya peraturan, ya udah stick dengan itu, gitu ya. Bukan melakukan improvisasi misalnya dalam keadaan munas tiba-tiba ADRT dirubah atau peraturan pemilihan dirubah segala macam. Untuk perubahan-perubahan itu dalam tubuh organisasi kan sudah diatur. Kalau yang namanya munas, kalau dalam organisasi dulu namanya kongres. Kongres itu cuma mengesahkan, tapi perubahan-perubahan itu dilakukan sebelum kongres begitu ya. Sehingga apa namanya, peraturan yang baru atau ADRT yang baru itu lahir dari kesepakatan anggota begitu ya, dan bukan untuk apa namanya satu kelompok begitu ya. Walaupun pada akhirnya akan menguntungkan siapa itu tidak bisa terelakkan, tapi paling enggak proses itu yang harus apa namanya harus dilalui. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba saya pengen jadi calon gitu ya, Ngubah sesuatu. dirubah gitu ya, dirubah. Atau misalnya termasuk ini bukan soal kubu yang mana, jadi termasuk misalnya kalau LPG-nya ditolak, kita rubah supaya yang di LPG-nya ditolak masih bisa maju lagi jadi ketum misalnya, gitu ya. Nah, yang satu kubu sebelahnya lebih parah lagi, bukan apa namanya, mungkin juga bukan anggota atau anggota baru, tapi aturan yang saya dengar ya kalau di P3 dari berita-berita itu kan yang bisa mencalonkan kan ada syaratnya, gitu ya. Kalau di Golkar misalnya pernah duduk di DPP sekian tahun dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian menurut pemberitaan itu dilanggar. Nah itu yang sebenarnya kita sayangkan, itu paling enggak dari situ kita sudah melihat P3 itu termasuk partai yang belum terlembaga dengan baik. Walaupun best practice-nya tentu tetap ada ya di Indonesia, nggak semuanya partai di Indonesia seperti itu. Golkar ya beberapa kali adalah KLB ataupun tandingan-tandingan, tapi relatif cepat untuk apa namanya bersatunya lagi gitu ya. PKS-nya juga menarik. Mereka juga stick dengan peraturan gitu ya, walaupun ada sistem apa kan biasanya Dewan Syuro atau apa Dewan Syuro gitu ya, tapi gejolak-gejolaknya itu nggak ada gitu ya. Nah memang tantangannya di Indonesia itu secara teoritis partai punya hak untuk menjalankan demokrasi internalnya. Di sisi lain praktek demokrasi internalnya ini kadang di luar nalar gitu ya. Demokrasi internal artinya begini, kalau partai punya kebijakan mendukung salah satu capres misalnya, itu walaupun tidak sejalan dengan ideologi, tapi kalau hasil yang ditetapkan begitu dalam mekanisme prosedural yang benar, ya sudah, itu adalah haknya partai, hak anggota partai untuk mau mencalonkan yang mana, siapa, walaupun calonnya mungkin tidak sesuai dengan platform partai begitu ya. Tapi di sisi lain susah kita menerima kenyataan itu gitu ya. Kok haluannya seperti ini, milih mendukungnya yang itu misalnya. Itu ya tantangan demokrasi internal di partai politik di Indonesia hari ini. Ini menarik sih. Sebelum aku masuk ke Pak Usep ya, tentang apa? Saya nambahin sedikit soal pelembagaan. Jadi pelembagaan itu kan menurut saya harus sempurna ya. Seringkali mungkin ya secara pelembagaan struktur ada, lalu kemudian cabang dan lain sebagainya gitu.
Nah, tapi pelembagaan itu memang yang paling berat adalah pengorganisasian pikiran, gagasannya yang sama-sama yang dipahami oleh semua semua anggota ya. Nah, seringkali partai itu tadi yang saya sebut elitis itu pelembagaannya itu ya pembangunan organisasi itu elitis ya. Jadi survei kita juga menyatakan begitu. Jadi bahwa yang partisipasi anggota yang punya atau berpartisipasi aktif di kelembagaan partai itu mengambil keputusan dan seterusnya itu hanya 25% kok. Jadi 75%-nya dari anggota partai itu ya banyaknya pasif menerima itu, sehingga kan seringkali kalau saya lihat memang pelembagaan pikirannya, pengorganisasian pikirannya yang gagal dilakukan oleh partai politik gitu. Jadi tidak dipahami semua. Ini akhirnya partai itu hanya kehendak elit saja yang kita lihat ini harus Karena diperbaiki. partisipasi itu sendiri ya Pak ya. Partisipasi yang kecil anggotanya untuk memutuskan sesuatu. memutuskan hal yang penting ya dalam organisasi Jadi partai. kurang ideal untuk Jadi elit saja yang sering kali penentu banyak, sehingga kan kisruh itu juga kan bisa terlihat itu. Jadi kehendak elit ya, anggotanya itu pesertanya yang umum itu hanya ikut-ikutan diorganisir, dimobilisasi untuk ini mendukung ini tanpa tahu gagasan mana yang paling baik gitu. Dan di situ kekuatan uang, kekuatan modal itu yang jadi yang pelopor justru ya. yang menentukan. Tapi ini juga menarik sih, tadi kalau aku lihat dan dengar dari statementnya Mas Dimas gitu ya, kalau misalkan ternyata gejolak yang muncul tuh justru internal partainya, di dalam partainya yang mereka kurang beres ngurusin, ya mungkin ada dominasi elit politiknya, nggak terwakilnya seluruh anggota dalam memutuskan sesuatu, itu yang mungkin kalau kita pikir-pikir lagi, misalkan satu suara gitu ya bisa meminimalisir kisruh itu tadi menuju Munas atau bahkan Kongres. Kalau misalnya kita lihat template-nya, setiap Munas atau Kongres kok ada template ricuh ya, berarti itu kan dari internal partainya mungkin bermasalah, yang itu tidak diketahui publik. Nah ini masalahnya lagi adalah Pak, sekarang tuh kaderisasi partai politik yang kita itu lihat siapa menjadi apa, prosesnya nggak terlalu transparan. Nah itu gimana menurut Pak Usep? Ya itu kaderisasi. Saya kira memang tugas pokok partai ya, seperti saya sebutkan. Satu ya membangun ideologi program yang ditawarkan kepada pemilih ya sebaik mungkin gitu. Nah lalu kemudian memang yang kedua merekrut orang yang bisa menjalankan itu. Jadi soal rekrutmen itu saya kira yang mungkin dimaksud dengan kaderisasi itu. Nah rekrutmen di partai politik itu bermasalah selama ini, jadi tidak transparan, tidak demokratis gitu. Dominasi elit untuk menentukan itu masih tinggi. Lagi-lagi elit ya Pak ya. Elit masih tinggi, baik dalam konteks penentuan ya, prasyarat, kandidasi dan lain sebagainya. Itu seringkali tidak transparan. Apa yang mereka lakukan? Sebenarnya Undang-Undang 7 tahun 2017 itu tentang pemilu itu juga sudah mengamanatkan sebenarnya, dan mungkin dalam undang-undang partai politik itu juga mengharuskan bahwa rekrutmen politik itu harus dilakukan dengan transparan dan demokratis. Itu jelas ya nomenklaturnya. Tapi PKPU atau apa itu memberikan keleluasan tadi ya kata Dimas. Jadi diserahkan pada mekanisme partai. Akhirnya ya tidak terkontrol juga gitu. Jadi Bawaslu atau penyelenggara pemilu itu tidak bisa masuk ke ranah itu, ke ranah rekrutmen politik itu atau perkaderan itu. Nah, rekrutmen politik itu lebih banyak ditangani oleh partai, dan kita rakyat itu tidak melihat transparansinya gitu. Nah, problem lain itu yang disebutkan Emir, bahwa kaderisasi itu juga ya di beberapa partai saya kira mulai berjalan ya. Saya kira di PDIP itu punya punya tahapan perkaderan yang cukup baik. PKS juga saya kira. Tapi di partai-partai secara umum memang perkaderan politik itu juga agak bermasalah gitu. Nah, saya melihat begini juga sih. Jadi outputnya dari perkaderan itu juga tidak nampak.
misalnya dalam proses kandidasi di pilkada ataupun di presiden atau di kepala daerah atau di hal-hal lain gitu ya, untuk menempatkan kadernya baik di legislatif atau di eksekutif, itu selalu kita lihat bermasalah, dan di situ mencari orang yang Populer. instan lalu kemudian populer yang baru muncul, lalu kemudian dicalonkan dan terpilih. Akhirnya ya kita pertanyakan ya, kaderisasi di partai itu seperti apa, atau ada kaderisasi tapi kok tidak percaya pada kader partai. Itu yang menyebabkan tingginya ya biaya politik dalam konteks kandidasi ya. Jadi orang karena sudah jadi lalu diambil gitu. Itu kan kelihatan bahwa partai politik gagal dalam proses kaderisasi itu gitu ya. Saya melihat ukuran itu sih kalau dalam konteks kaderisasi. Aku juga sepakat sih sama Pak Usep, kalau misalkan memang sekarang tuh kaderisasi kok agaknya partai itu, ya memang partai itu berkontestasi untuk menang, tapi kan kita juga, aku yakin di Indonesia tuh nggak kekurangan orang yang oke gitu loh untuk menjadi pemimpin, Pak Mas. Cuma memang ketika kita lihat masalah yang sekarang terjadi itu kan partai politik mengalami fragmentasi, yang mungkin tadi adanya permainan elit politik di partai, lalu juga ada korupsi, minimnya partisipasi anggota untuk keputusan strategis di partai gitu kan. Tapi ada nggak sih peluang dari partai politik tuh bisa menjadi ideal gitu, untuk bisa menjadi keterwakilan, jadi alat untuk memang nantinya itu bisa mencetak output pengambil keputusan yang baik. Menurut Mas Dimas gimana? Pertanyaannya agak susah ya. Agar kita tuh masih ada keyakinan, ya oke lah sekarang partai politik tuh ada mungkin kurang dipercaya di masyarakat karena yang sudah-sudah itu kurang bisa memberikan kita pemimpin yang oke gitu. Mungkin bisa diawali dari misalnya penguatan peran negara ya, bukan pemerintah, negara, peran negara, kontrol negara yang minim tapi cukup kuat untuk partai politik. Misalnya soal mewajibkan pendidikan kader yang rutin misalnya. Kenapa enggak misalnya itu dilembagakan dalam bentuk punish and reward dalam undang-undang misalnya. Kalau nggak menyelenggarakan latihan kader misalnya gitu ya, dana bantuan tidak cair misalnya. Kalau tidak menyelenggarakan pelatihan misalnya khusus perempuan misalnya ya, dan kita lagi butuh banyak untuk perempuan-perempuan yang masuk di politik. Kalau itu tidak dilakukan dalam skup nasional atau paling tidak regional setahun sekali, nanti ada sanksi apa itu paling enggak itu bisa memperbaiki sedikit gitu ya, walaupun ya namanya aturan ya kan diakalin juga bisa, tapi paling enggak di undang-undang aja, undang-undang partai pernah nggak kita mendengar wajib gitu ya. Wajib itu bukan sekedar wajib tapi dengan konsekuensi begitu ya. Partai wajib melakukan ini. Kalau soal laporan keuangan sudah ada, ya kan? Itu sudah ada. Bagaimana membuat laporan keuangan yang baik, terutama yang walaupun formalitas akhirnya. Pada akhirnya formalitas, tapi partai-partai punya kewajiban untuk itu. Yang belum ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Gitu. Hukumannya apa? Hukumannya selama ini dikembalikan lagi ke publik. Nih partai yang tidak disiplin dalam hal keuangan, gitu ya. Mau dipilih silakan, enggak ya sudah, kan baru sekedar itu. Nah, kenapa enggak misalnya hal-hal yang seperti itu, yang penting seperti itu diatur kembali dalam undang-undang partai politik begitu ya. Sehingga jangan sampai nih tadi ya Pak Usep bilang kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu yang sudah rendah, nanti pada titik tertentu masyarakat berpendapat partai politik ini gak usah ada aja kali ya. Kita juga sekarang gini, ya. Di Indonesia kita sudah punya DPD. Itu legislator juga, gitu kan. Ya
udahlah semuanya berdasarkan perwakilan daerah aja, jadi tidak terdistorsi sama kepentingan misalnya ideologi apa segala macam. Padahal Pokoknya bukan begitu ya. wilayah di situ maunya apa, nanti siapa yang akan perjuangkan, mereka bertarung, kita pilih. Gitu ya. Jangan sampai pada akhirnya ke arah sana. Menegasikan peran penting partai politik begitu ya. Walaupun ya mungkin tanda-tandanya udah ke sana kalau kita nggak Kalau negara nggak segera hadir ya dengan masalah yang sekarang lagi hadir tapi dengan peran yang seminimal mungkin tapi efektif gitu kan. Kita nggak boleh juga negara campur tangan gitu ya, mengintervensi nggak boleh, tapi ya untuk sesuatu yang minimal mungkin perlu gitu. Kalau tadi Pak Usep kan sempat nge-mention Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ya Pak ya. Tapi terkait partai politik sendiri Pak, kan awalnya Nomor 8 Tahun 2008, nomor 28. terus muncul lagi 8 Nomor 2011. Nah itu gimana tuh menurut Pak Usep tentang undang-undang itu dan peran partai politik? Ya, jadi undang-undang itu kan sebenarnya sebagai kontrol negara terhadap partai politik. Partai politik itu sendiri sebenarnya bukan negara sebenarnya, itu kuasi rakyat lah, organisasi kuasi rakyat gitu. Jadi dia itu aspirasi rakyat yang mungkin memperjuangkan pandangan cita-citanya tertentu agar menjadi merebut kekuasaan dan membangun konteks kenegaraan gitu. Nah, tapi dalam konteks ini juga menurut saya masyarakat itu juga harus terikat dengan aturan-aturan yang bisa jadi untuk memperbaiki ya, agar cita-cita pandangan dari masyarakat yang beragam itu juga bisa tertib dalam konteks akomodasinya, perebutan kekuasaannya juga tertib dan lain sebagainya, dan betul-betul keberadaannya itu menjadi infrastruktur politik yang bagus gitu, bukan hanya sekedar untuk merebut kekuasaannya saja dan untuk kepentingan kelompoknya gitu. Jadi ini kuasi rakyat dan undang-undang untuk mengatur itu. Memang menurut saya banyak hal yang harus diperbaiki ya. Memang tadi seperti soal undang-undang itu menurut saya harus mengatasi persoalan-persoalan partai politik yang ada atau persoalan-persoalan politik yang ada. Misalnya soal fragmentasi ya. Fragmentasi itu begini. Jadi fragmentasi itu bisa dua hal yang didapat dua hal paling tidak gitu. Satu, dengan banyaknya partai gitu ya. Tapi kemudian persoalannya banyaknya partai itu konsolidasi politiknya berarti masih gagal ya. Jadi tidak sederhana partainya itu jadi banyak gitu. Sehingga membingungkan rakyat karena partai-partai yang muncul itu kalau lihat sejarahnya itu banyak yang tidak dilandasi dengan gagasan-gagasan yang berbeda satu sama lain. Sebenarnya dari sisi gagasan sama-sama saja. Partai misalnya satu dengan yang lainnya yang nasionalis atau itu kan hampir sama gitu. Semuanya konstituennya sama, ideologinya ya tidak ada diferensiasi yang banyak sehingga sama-sama nasionalis religius lah apa. Nah, tapi kemudian itu banyaknya partai itu menyebabkan akomodasi politiknya itu tidak terjadi gitu, atau suara rakyat itu kadang-kadang terbuang karena banyak partai, rakyat bingung lalu kemudian terpilih ke partai kecil, partai kecil nggak lolos. Ini kan menurut saya problem ya. Memang harus diatur itu sama negara. Misalnya dengan bikin partai itu harus dibikin syarat-syarat yang ketat deh gitu ya. Misalnya pendaftarannya, regulasi itu ya dalam undang-undang itu harus lebih ketat gitu. Bukan hanya soal administratif, dia punya cabang dan lain sebagainya, tapi dari hal-hal yang lain, sistem, mekanisme ya pastikan bahwa di situ itu demokratis gitu. Karena dasar negara kita itu kan juga asas atau sistem kita itu juga kenegaraan kita itu demokratis. Gimana kalau memperjuangkannya tidak dengan demokratis? Bagaimana partisipasi anggota dan lain sebagainya itu pastikan. Dan itu menurut saya di situ negara bisa mengaturnya ya, intervensinya dengan undang-undang ya, partai politik. Lalu kemudian fragmentasi itu memang bisa didapat atau bisa terjadi ya karena memang ada persoalan di dominasi elit ya. Tadi ada elit yang
kuasa karena di situ tidak demokratis gitu. Lagi-lagi sebenarnya persoalannya itu banyak sekali dan saling menumpuk, saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Nah, hal lain soal transparansi ya. Nah, memang di partai politik itu transparansi ini menjadi persoalan gitu ya. Ya baik dalam konteks rekrutmen ataupun dalam konteks pelaporan keuangan. Nah, menurut saya negara mungkin tidak terlalu campur tangan terhadap partai politik, nggak usah cawe-cawe terlalu dalam juga karena ini kuasi rakyat yang menurut saya juga harus dibiarkan demokratis juga soal ideologi dan lain sebagainya. Tapi negara bisa memagarinya itu dengan aturan-aturan ketika mau berkontestasi ya transparan dong gitu ya, atau memberikan rambu-rambu tertentu yang menurut saya itu kewenangan negara gitu. Misalnya seperti tadi Dimas katakan bahwa misalnya negara mau memberikan anggaran untuk kepentingan ABC ya dan jelas pelaporannya gitu. Ya, misalnya untuk kepentingan pendidikan politik gitu, untuk kepentingan membangun sistem keuangan, untuk ABC gitu, ditentukan dan itu yang dilaporkan dengan bagus dan sistem pelaporannya, auditnya dan lain sebagainya itu juga harus ketat gitu. Itu jangan berikan cek kosong juga. Tapi negara juga tidak perlu menurut saya mengintervensi soal-soal ideologinya gitu. Seperti dulu harus asas tunggal, harus ideologi tertentu, karena itu menurut saya justru partai politik itu merepresentasikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Jadi ada kelompok orang yang ingin punya atau memperjuangkan ideologi tertentu yang mungkin berbeda dengan ideologi negara. Itu juga kan nggak masalah, atau program tertentu yang berbeda dengan program yang dijalankan hari ini oleh negara gitu, karena dipandang bahwa ini program yang lebih bagus, ini gagasan yang lebih bagus, ini cita-cita yang harusnya ada dan dijalankan atas nama negara gitu. Jadi sebenarnya penting ya memperbaharui undang-undang partai politik, lalu kemudian undang-undang pemilu ya. Jadi undang-undang pemilu itu aturan untuk masing-masing partai politik berkontestasi. Nah, undang-undang partai politik itu juga itu sebagai kontrol negara agar organisasi-organisasi partai politik itu juga berjalan sesuai dengan ideologi negara dan cita-cita ya, yang terutama cita-cita yang mendasar dari negara itu. Tapi kemudian juga partai politik diberi kekuasaan karena itu adalah kuasi rakyat gitu ya, perwakilan yang rakyat yang mungkin itu sebagai kritik dan sebagai atau punya gagasan dan cita-cita ide untuk perbaikan negara dalam konteks itu. Saya kira itu. Ya, aku juga sepakat sih sama Pak Ustadz, untuk negara itu hadir bukan untuk mengintervensi tapi memberikan regulasi. Jadi ada batasan partai politik jelas ini arahnya mau kemana, jadinya nanti outnya juga ada pembaruan dari 98 ya kalau nggak salah sampai sekarang, kan itu waktu yang lama untuk partai politik berkembang dan juga ya berkontribusi di demokrasi kita gitu. Jadi kan hadirnya negara itu mampu menjadi payung untuk partai politik ini tuh berkembang, nggak cuma mengakomodir elit politik saja, tapi memang ya ada kepentingan publik masyarakat yang dibawa gitu. Nah tapi mungkin ini kalau kita panjang lagi nggak habis waktunya. Ada nggak sih dari Mas Dimas ya, agar kita itu ada tone positifnya, ada citra gimana sih yang bisa dibangun partai politik biar ada trust lagi di publik gitu kepada partai politik? Ya yang jelas mereka harus harus memperbaiki citra dulu ya. Karena citra partai politik itu paling orang sekarang gini. 1 dari 10 kenalan kita ada nggak sih yang ngaku kalau dia tuh ngefans sama salah satu partai politik? Kenalan terdekat kita 1 sampai dari 10 aja, 1 ada nggak gitu kan? 1 aja udah bersyukur ya. Kalau ada aja udah bagus banget gitu kan. Artinya mungkin dia suka sama partai, cuman dia malu aja untuk ngomong. Karena kalau begitu dia ngomong, partai yang itu kan suka begini begitu. Karena citranya jelek gitu ya, karena citranya jelek. Nah, tentu yang diperbaiki satu performa, ya, performa, terutama nih yang lagi dapat kursi nih, ya kan? Yang lagi dia punya sumber daya untuk itu.
bukan yang nggak kebagian kursi gitu ya. Ambil contoh begini, demo besar Agustus misalnya ke DPR ya demonya ya, mungkin ada di beberapa DPRD. Di hari-hari yang menentukan itu, ketika masyarakat punya punya keluhan, punya aspirasi, nggak ada yang nyamperin mereka. WFH. Iya sih. Iya nggak? Iya. WFH. Kosong itu DPR-nya. Kosong gitu kan. Nggak usah berharap muluk-muluk, misalnya lagi reses. Gue nggak tahu, itu lagi reses nggak ya? Katakan lagi reses. Nggak usah muluk-muluk deh. Itu kan bukan dapil saya kalau Jakarta. Ini kan orang-orang Jakarta kan nih. Ya, ini bukan dapil saya. Ya udah yang dapil Jakarta mana gitu kan. Standby lah di situ, dengerin lah, samperin nih orang yang lagi punya keluh kesah ini sebenarnya apa yang jadi permasalahan. Iya, itu. Kalau itu sekedar nyamperin aja nggak mau, ya gimana mau dipercaya? Gitu. Ini gua nggak bicara waktu mulai kerusuhan lempar-lempar ya. Itu kan anggap aja itu bagian dari kekesalan karena nggak ada yang menemui, nggak ada yang menemui. Mungkin setelah hari-hari itu mungkin ada gitu ya. Setelah itu mungkin ada, tapi di masa-masa krusial yang itu, di beberapa hari itu nggak ada yang nemuin mereka. Nah itu yang harus diperbaiki gitu ya, harus diperbaiki. Sehingga yang namanya partai politik itu jelas mereka berasal dari masyarakat kok. Gitu. Jangan kalah sama TNI. Kalau TNI ngomong kemana-mana, kami ini manunggal dengan rakyat, dibentuk oleh rakyat, gitu kan. Betul itu. Justru partai politik harus begitu menurut saya, gitu kan. TNI lahir dari rakyat, untuk melindungi negara, kan kira-kira gitu. Nah, ini partai politik lahir dari rakyat, dari anggota masyarakat, bersepakat berhimpun, berorganisasi, mempunyai tujuan tertentu yang sama. Kemudian ketika dikontrol jangan marah kan gitu, jangan baper. Bagaimanapun mereka itu adalah orang-orang yang masyarakat, maksudnya adalah pihak-pihak yang anda ini dulu minta suaranya, datang ke rumah-rumah gitu kan, ngomongnya baik sekali gitu ya. Ketika rakyatnya lagi susah punya aspirasi ditemuin aja enggak, susah banget. wah itu ya gimana orang mau bangga dengan partai politik, mengidentifikasi diri sebagai nggak usah jadi anggota, merasa punya kesamaan, walaupun bukan anggota ya, anggota yang ikut membentuk apa segala macam atau ikut daftar lewat jalur formal, tapi merasa dekat dengan partai politik aja sehari ini enggak gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu yang saya kira perlu dibangun, perlu diperbaiki gitu ya. Beberapa influencer SJW di medsos gitu ya, itu menekankan pentingnya komunikasi publik. Ngomong jangan asal lah, ya memang ada yang namanya imunitas, betul, ada yang namanya imunitas. Tapi imunitas itu kan waktu rapat, ya ada dijamin itu boleh anggota dewan ngomong, tapi waktu rapat. Ketika janganlah ngomong yang melukai gitu ya, ngomong yang sedikit empati lah ya. Ada empatinya. Kalau nggak bisa yang formal ini aja, yang biasa-biasa aja gitu kan. Kalau nggak mau kelihatan nggak menguasai gitu kan, ada trik-triknya gitu ya. Kayak begitu ada trik-triknya. Jangan gue biasa main layangan 5 juta, ngapa lu? Agak disayangin juga sih kalau misalkan wakil cara komunikasinya kurang tepat gitu ya. Gitu. Jadi PR-nya memang gitu sih. Jadi krisis legitimasi lah ini partai politik itu. Padahal ini satu pilar yang sangat penting untuk demokrasi ya Pak Usep, demokrasi. Krisis legitimasi ya itu ya dari perilaku gitu. Jangan korupsi lah, terus ngomongnya yang bener lah, begitu kinerjanya perbaiki. Itu saya kira yang mungkin to the point lah. Setuju banget. Nah, tapi Pak Usep mungkin untuk yang terakhir, bagaimana menurut Pak Usep ya urgensi partai politik untuk membangun citra demokrasi Indonesia saat ini? Iya, saya kira memang sangat penting ya, karena itu bayangkan hampir semua jabatan publik itu berasal dari partai politik, hampir semuanya gitu. Bahkan merambah ke hal lain gitu, penyelenggara apa. Lalu kemudian juga undang-undang ya dan semua kebijakan-kebijakan yang di negeri ini ya kemudian partai politik secara tidak langsung ikut
kontribusi gitu ya. Dalam penyusunannya juga ya. Ya gitu, dalam penyusunan. Bahkan kadang-kadang juga suka aneh ya, DPR partai politik itu dalam konteks pemilihan, ini juga refleksi yang mungkin agak dalam. Dalam konteks pemilihan itu seringkali kita itu lebih memilih bukan ideologi program dari partai politik. Kita itu memilih orang ya. Orang calon ini saya pilih gitu ya, bukan karena partai politiknya, seringkali begitu ya. Begitu juga presiden ataupun menteri dan lain sebagainya. Tapi ketika pembentukan kabinet setelah pemilu selesai, itu yang berkoalisi, yang menentukan, kita juga tahu itu hak prerogatif presiden. Tapi kemudian itu yang banyak berkoalisi, melobi dan lain sebagainya itu partai politik gitu loh. Ini kan juga aneh menurut saya, ada sesuatu yang harus diperbaiki ya dalam konteks sistem pemerintahan kita gitu loh. Kita ini presidensial atau parlementer gitu atau apa gitu. Itu kan gitu. Tapi partai politik nggak masalah salah satu diambil mau parlementer atau presidensial dengan segala kekurangannya. Dengan segala kekurangannya tapi konsisten gitu loh. Okay. Nah, kalau kita ini kan misalnya dalam konteks pemilihan itu lebih banyak pada mengandalkan kekuatan individu dari calon itu, karena memang kita itu proporsional terbuka gitu ya, maka kekuatannya itu sebenarnya kekuatan di calon-calon caleg atau calon legislatif itu ya, caleg-caleg itu ya, bukan pada kekuatan programnya. Tapi begitu terpilih lalu membuat koalisi dan lain sebagainya, pengurus-pengurus partai ini ya, partai politik ini yang kemudian punya lobby dan kemudian bisa memasukkan, bisa menentukan juga gitu calon-calon eksekutif itu gitu ya di pemerintahan. Itulah yang menurut saya kenapa partai politik itu penting untuk berbenah gitu ya. Jadi dan negara saya kira dalam kapasitas tertentu itu juga harus menjalankan ya, mengontrol ya, mengatur partai politik itu dengan baik, walaupun sekali lagi ya bukan berarti kemudian secara ideologi dan pemikiran harus intervensi secara membabi buta, enggak juga ya, karena itu juga harus membiarkan pendapat masyarakat, karena itu mereka itu adalah wakil dari masyarakat, kuasi rakyat gitu ya, sebagai infrastruktur politik ya, untuk mengkoreksi, lalu kemudian juga baik ideologinya ataupun cita-cita kenegaraan kita dan yang lainnya. Kalau misalnya hal-hal yang negara lakukan selama ini harus diperbaiki oleh. Jadi itu anggap sebagai kritik saja, walaupun ya tidak boleh juga semena-mena gitu. Kita punya cita-cita dasar kenegaraan kita itu gitu. Jadi rambu-rambu itu sebenarnya untuk menjaga ya, undang-undang itu untuk menjaga ya, agar cita-cita konstitusi kita ya dan cita-cita kenegaraan kita itu tetap terjaga gitu ya. Terjaga. Ya, makanya kan misalnya transparansi, lalu kemudian partisipasi anggota, lalu demokratisasi di partai politik, jangan dikuasai oleh segelintir kelompok orang dan seterusnya, elit dan seterusnya, itu juga harus dibenahi, dan menurut saya itu sangat memungkinkan untuk diatur oleh undang-undang partai politik itu dan undang-undang pemilu. Saya kira demikian. Ya. Jadi memang kehadiran negara untuk membuat citra partai politik lebih baik itu sangat dibutuhkan saat ini. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton Popcorn. Nantikan episode selanjutnya di isu-isu yang menarik juga. Bye-bye. Makasih Pak Usep. Sama-sama. Makasih, Mas. Ya.